Refli mengatakan bahwa kalau melalui proses yang ada di DPR, impeachment atau hak menyatakan pendapat dan berujung ke sana ini tahun depan juga bisa selesai begitu. Tapi kalau melalui aparat hukum ini tidak akan pernah bisa mencapai presiden dan wakil presiden. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum misalnya? Ya, misalnya contoh gini ya, ketika opsi C yang menang ya, itu lalu kemudian mengatakan bahwa di dalam bailout itu kan ada dugaan tindak pidananya, lalu kemudian diserahkan pada aparat hukum. KPK bekerja. Nah, setelah sekian lama, KPK kemudian menetapkan 2 orang tersangka, kan kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan wapres yang diduga juga terlibat? Kira-kira itu opini publiknya kan? Nah, maka menurut saya ya tidak apa-apa KPK terus-menerus mengumpulkan bukti, mengumpulkan bahan, melakukan pengusutan ya, lalu kemudian mengumpulkan segala informasi ya, dalam rangka apapun begitu, maka kemudian hasil apa yang dikumpulkan oleh KPK itulah yang kemudian bisa saja kemudian di-sharing dalam tanda kutip ke DPR. Karena begini, KPK mengatakan kami sudah selesai sampai misalnya ya sampai suatu titik tertentu. Sampai titik tertentu keterlibatan seorang wakil presiden. Tapi menurut konstitusi kami tidak bisa menjadikan dia tersangka karena harus ada prosedur khusus. Nah, inilah kemudian di take over oleh DPR. DPR kemudian menggunakan hak menyatakan pendapat, ya kan? Lalu kemudian kalau didukung karena sudah ada gentleman agreement karena memang ini terlibat, maka kan tinggal ke MK. MK diberi waktu 3 bulan saja maksimal. Tapi kalau misalnya buktinya sangat convincing, meyakinkan, ya barangkali berapa hari atau 1 bulan selesai. Dibalikan ke DPR, prosesnya juga cepat, ke MPR, sidang pemberhentian selesai. Maka kemudian dalam jangka waktu 2 bulan bisa selesai. Ini 2 bulan. Tetapi kalau itu tidak dilakukan oleh KPK, maka kemudian masyarakat dan juga partai-partai yang lain, anggota DPR harus... Saya begini sebenarnya. Kan justru yang kita harus kritisi kepada kalangan DPR ini ya, termasuk tanpa bermaksud membela partai apapun, saya ingin mengatakan begini. Sebenarnya kan semua ini kan kaitannya dengan 2014, ya kan? Nah, ini kan terkait semua. Mungkin bagi sementara partai politik ya, di luar Demokrat tentunya barangkali, makin ini bermasalah, makin bagus kan sampai 2014. Sesungguhnya tidak ada keinginan untuk menyelesaikan secara cepat. Baik. Ini menjadi seksi karena kebetulan Budiono itu wakil presiden. Saya bayangkan, seandainya dia tidak lagi wakil presiden, barangkali tidak ada lagi yang ngejar-ngejar. Kita ingat, Gus Dur juga pernah begitu. Gus Dur dituduh terlibat tindak pidana korupsi Brunei Gate dan Bulog Gate. Begitu dia di-impeach dengan mekanisme yang lama ya, tidak ada hak menyatakan pendapat, tapi pokoknya sidang istimewa dan lain sebagainya. Setelah Gus Dur diberhentikan, kan tidak ada lagi gugatan. Baik. Jadi case close. Nah, bayangan saya, kalau hak menyatakan pendapat impeachment itu kemudian selesai, saya kira case close juga. Orang mungkin tidak akan lagi menuntut. Cuma, kalau kita bicara tentang bagaimana misalnya pengembalian kerugian negara, kalau itu ada, diambil, ya maka bisa digunakan jalur lain, gugatan perdata misalnya. Tapi apakah bisa diusut secara pidana sebagaimana warga negara biasa? Saya mengatakan tidak ada aturan yang melarang. Tapi biasanya terlalu kejam kalau seorang kepala negara dan wakil kepala negara itu diusut atau diproses hukum 2 kali. Padahal bagi seorang negarawan seharusnya diberhentikan karena dugaan korupsi itu sudah sebuah langkah dipermalukan luar biasa seharusnya begitu. Pak Sultan, sekarang kira-kira teman-teman di DPR masih terus bergerak? Ada yang mau cari panggung politik, ya. Pak Sultan ini sering juga cari panggung politik. Dalam tanda kutip ini, bahwa cari panggung politik yang positif lah, yang untuk berpolitik, untuk mensejahterakan rakyat, untuk kebaikan bangsa dan negara itu. Tapi cari panggung politik ini terutama untuk 2014 dan menjatuhkan Demokrat dulu gitu. Ini kan cari panggung politik itu mendiskreditkan orang, itu yang kita yang tanda kutip itu menurut saya mestinya nggak boleh, ya. Karena apa? Ini semua sudah berjalan, ya. Rekomendasi ini seolah-olah rekomendasi yang dibikin parlemen ini, yang kita bikin ini menjadi fakta hukum, kan tidak juga. Namanya rekomendasi, bisa iya bisa tidak, dan itu sudah dilaksanakan. Nah, apabila ada kawan-kawan mau menyatakan hak menyatakan pendapat, ya mereka akan ngumpul lagi. Sejauh ini berkembangnya sudah tapi beberapa fraksi saya lihat menyatakan mereka bilang tidak ingin gaduh, mereka bikin fokus, ya. Supaya nanti penegak hukum, sampai nanti KPK menyatakan bahwa berarti lobby Demokrat sampai di situ berhasil?
kita nggak ngelobi. Tapi ini kan untuk kepentingan bangsa. Kan lebih bagus kita memikirkan rakyat yang masih ada yang miskin, masih ada sekolah yang ambruk, yang begitu, pendidikan, infrastruktur, daripada yang kita bicarakan ini seolah-olah mega korupsi. Sebenarnya satu rupiah juga kalau korupsi ya korupsi. Namun ini banknya juga masih ada, Bank Mutiara masih ada, bisa dihitung nanti. Seperti kata Pak Refli tadi, apakah itu bisa mengembalikan itu nanti? Tapi bagi orang yang berbuat aneh-aneh di balik bailout ini, itulah yang diproses. Beberapa kan sudah kena. Kan begitu. Kelihatannya ke depannya Pak Refli akan kemana? Ya, bayangan saya ya, karena konstelasinya 2014, barang ini tidak akan pernah diselesaikan. Tidak akan pernah diselesaikan. Tidak akan pernah selesaikan secara politik. Terus menerus akan menjadi mainan politik. Ya, gorengan politik. Sebagai sandera juga. Nah, tinggal nanti saya kira Demokrat dan partai pemerintah mencari tendangan baliknya. Kemarin kan sudah mulai, ternyata setelah dirunut yang paling banyak korupsinya bukan Demokrat, katanya kira-kira begitu. Itu tendangan-tendangannya, dan masih banyak tendangan yang lain. Sama dengan BLBI, buat terakhir ditutup. Ini justru kalau kita lihat dari perspektif tanggung jawab kenegarawan politisi ya, kan kasihan masyarakat ini kan, kalau kemudian ini selalu dimanfaatkan. Maka menurut saya, mau case close itu, saya termasuk yang mendukung hak menyatakan pendapat. Tapi ingat, hak menyatakan pendapat itu bukan berarti presiden pasti salah atau wakil presiden pasti salah. Tetapi ini forum untuk menyelesaikan persoalan agar kemudian seorang wakil presiden yang bernama Budiono itu tidak tersandra selama 5 tahun kepemimpinannya. Karena ada tuduhan yang bersangkutan terlibat dalam kasus skandal senturi atau korupsi. Jadi HMP, hak menyatakan pendapat, tidak akan pernah terjadi juga mungkin ya? Ya kalau modelnya begini kan Pak Sultan Batugana akan bergerilya agar hak menyatakan pendapat tidak akan pernah digunakan. Padahal karena kita yakin kebijakan itu sudah selamat loh kita 2008 itu. Baik, kita lihat ke depannya seperti apa. Sepertinya juga kita tidak pernah selesai masalahnya. Kasus senturi ini masih akan terus dibicarakan juga nggak beres-beres. Sampai 2014. Yakin itu ya? Oke, terima kasih untuk Bapak berdua. Sampai di sini apa kabar Indonesia malam, sampai jumpa.